Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Ramadan dari kelas Humas 1B dengan NIM 122406080. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait tugas metodologi studi Islam yang berjudul Sumber Ajaran Islam Primer dan Sekunder. Sumber ajaran Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder, di mana primer itu terdapat sumber ajaran Islam yang paling utama yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua itu ada sekunder, yaitu ijtihad yang terbagi ke dalam beberapa seperti ijma, qiyas, dan lain-lainnya. Kita masuk yang pertama, yaitu Al-Quran. Jadi secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan dan menghimpun, sedangkan secara terminologi atau secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah atau kalimat-kalimat Allah yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di mana Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran itu merupakan sumber ajaran atau sumber hukum agama Islam yang paling utama yang memuat firman-firman Allah atau wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari yang mula-mula di Makkah dan kemudian hari diturunkan secara bertahap di Madinah. Dan sumber ajaran Islam yang primer lainnya adalah as-sunnah atau hadis. Hadis merupakan sumber kedua agama dari ajaran Islam sebagai sumber agama atau hukum ajaran Islam. Hadis mempunyai peranan penting setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dengan kata-kata yang perlu dirinci dan lebih dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan. Nah, di sini hadis itu memiliki pengertian secara etimologi, yaitu kebiasaan adat istiadat dan dapat juga berarti undang-undang yang berlaku. Adapun menurut terminologi, hadis merupakan berita atau kabar segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun peranan hadis itu sendiri yaitu yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya, di dalam Al-Quran itu terdapat tentang sholat, tetapi mengenai tata cara atau pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi, itu terdapat di pada hadis. Dan yang kedua, sebagai penjelasan isi dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia mendirikan sholat. Namun di dalam kitab suci Al-Quran tidak dijelaskan banyaknya rakaat, cara ruku, cara sujud, cara tahiyat, dan lain-lain. Nabilah yang menyebut sambil mencontohkannya jumlah rakaat tersebut dari setiap sholat, cara ruku, cara sujud, atau cara-cara lainnya. Dan yang ketiga, menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan semua ketentuannya. Jadi hadis itu bisa menambahkan atau mengembangkan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang beralih kepada sumber ajaran Islam yang sekunder, yang dimana itu ada ijtihad. Apa sih yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berfikirnya untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan as-sunnah tadi atau dengan hadis tadi. Ijtihad dapat dilakukan apabila suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis
maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis tersebut. Adapun orang yang melakukan ijtihad yang disebut dengan mujtahid, seperti Abu Bakar atau khalifah-khalifah yang lainnya. Adapun macam-macam ijtihad, yang pertama itu ada ijma. Secara bahasa, ijma itu artinya sepakat, sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat para ahli ijtihad atau mujtahid tadi yang melakukan suatu perkara dengan cara musyawarah. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan para ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umatnya. Yang kedua ada kias. Kias yaitu berarti yang mengukur sesuatu dengan yang lainnya dan menyamakannya. Jadi di sini dengan kata lain, kias dapat diartikan sebagai upaya untuk membandingkan suatu pendapat yang lain dengan pendapat yang lainnya agar pendapat itu bisa disetujui oleh umat. Jadi kias itu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada istihsan. Kalau istihsan ini kebalikannya dari kias. Istihsan itu menggantikan argumen atau pendapat yang diperdebatkan dengan fakta yang dapat diterima, gunanya untuk mencegah kemudaratan, atau dapat diartikan pula sebagai penetapan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan atau berupa fakta yang dapat dilihat oleh cendera panca indera manusia. Selanjutnya ada musalat mursalah, yaitu menurut bahasa yang artinya itu kesejahteraan umum. Adapun menurut istilah itu perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. Contohnya, di dalam Al-Quran maupun hadis tidak terdapat dalil yang memerintahkan Al-Quran itu untuk dibukukan, tetapi hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. Yang kelima ada sudud zariyah, yang menurut bahasa artinya menutup jalan, sedangkan menurut istilah itu tindakan memutuskan suatu yang menjadi mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contohnya ada larangan meminum minuman keras walaupun hanya seteguk, padahal minuman seteguk tidak memabukkan. Larangan seperti ini untuk menjaga agar jangan sampai orang tersebut meminum hingga mabuk walaupun meminum dengan seteguk. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mantap. Selanjutnya ada istisab, yaitu berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan dengan masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Contohnya, seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudu atau belum, di saat seperti ini ia harus berpegang yakin pada keadaan sebelum berwudu, sehingga ia harus berwudu kembali karena sholatnya tidak sah atau tidak. Nah, yang terakhir ada uruf, yaitu perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau bisa disebut dengan adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya adalah hal melakukan jual beli. Contohnya nih, si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab qabul karena harga tersebut telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. Nah, mungkin sekian presentasi tentang sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.